Nah, mari kita lihat para sahabat. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 177 mengajarkan kepada kita, bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan. Awas, kan saya bilang tadi, sholat itu bukan tujuan. Baca Quran, aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu hanyalah instrumen supaya kita tidak berbuat keji dan munkar. Jadi sebetulnya ladangnya sholat itu adalah kita berhenti dari perbuatan keji dan munkar. Kalau masih sholat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar, pikiran positifnya sholat saja masih melakukan itu, komo mentes sholat. Awas, jangan berpikir negatif ya. Kenapa kamu gak sholat? Orang lain sholat aja berbuat keji dan munkar. Itu sholat aja keji dan munkar, apalagi kalau nggak sholat. Ngerti maksud saya? Coba berpikiran positif ya, gitu. Jangan cari-cari alasan pembenaran. Jadi ya, kepada siapa memberikan harta yang dicintai itu? 1, pada kerabat. 2, pada yatim. 3, pada orang miskin. 4, pada ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Tuhan. Yang keempat, kepada orang yang minta-minta. Yang kelima, kepada hamba sahaya yang perlu dimerdekakan. Jadi sebetulnya harta yang dicintai itu tidak sekedar uang. Lebih dari itu, bahkan jiwa sekalipun itu harta yang paling dicintai. Makanya saya mengajak, yuk kita bangun sejarah peradaban. Dalam hidup ini kita bikin sejarah besar, buat suatu perubahan agar kehadiran kita di dunia ini ada dan ada, bukan sekedar ada tetapi tidak ada. Lalu berikutnya apa? Yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila dia berjanji, orang yang sabar dalam kesempitan, orang yang sabar dalam penderitaan, orang yang sabar dalam kesulitan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merujuk pada ayat ini, orang benar dan bertakwa itu ternyata cirinya banyak. Coba kalau dirinci tadi, ya, apa saja? Iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi, memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta, dan orang yang perlu dimerdekakan jiwanya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan kesulitan. Itulah orang yang benar, itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau merujuk pada ayat ini, para sahabat, hadirin semua, untuk menyatakan diri kita orang yang benar itu mungkin takut ya saat ini, betul nggak? Karena ciri-cirinya begitu banyak. Iman pada Allah tidak cukup percaya, iman pada malaikat tidak cukup percaya, karena iman itu harus ada pembuktian, iman itu harus dirasakan, harus dialami, betul? Kenapa kok saya udah percaya pada Allah tetapi saya masih pelit, belum bisa memberikan harta yang dicintai? Itu karena kita belum ma'rifat kepada Allah, belum tahu dan kenal kepada Allah. Jadi kembali lagi, buat apa kita mengenal Allah? Supaya kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Rukun Islam ada 5. Sudah hafal semua? Sudah hafal. Syahadat sudah hafal tiap hari. Sholat sudah melakukan. Zakat, ya kalau ingat. Saum, insya Allah ikut-ikutan dengan orang ya. Pokoknya Ramadan, saum semua ya. Ya, alhamdulillah. Lebaran ikut kan? Ya, paling duluan kan? Ya. Haji, udah semuanya. Tapi yang paling penting dari sini itu harus diingat, rukun Islam ini sebetulnya bukan tujuan. Rukun Islam ini adalah instrumen. Tujuan dari rukun Islam itu akhlak. Yuk saya jelaskan. Apa sih intisari syahadat? Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu dua, bersaksi pada Allah, bersaksi pada Rasulnya. Dan Allah dan Rasul itu sebetulnya ya sudah ada bersama kita. Dalam diri kita itu sudah ada. Makanya Rasulullah itu ada dua. Satu Rasul yang syariat, kita kenal para nabi, para rasul, termasuk Rasul kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah toladan kita, ikutan kita. Tetapi sesungguhnya dalam diri kita juga ada Rasul yang hakikat, yang punya sifat 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Ada di sini, ada di sini, hidup itu. Jadi syahadat itu intisarinya apa? Intisarinya kita harus merasa diawasi oleh Dia. Dan kalau kita merasa diawasi oleh Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Tidak mungkin kita melanggar dan berkhianat pada diri kita sendiri. Akhlak bukan? Akhlak bukan? Itu. Sholat. Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Bahkan ciri orang yang beriman itu sholatnya itu terjaga, terpelihara. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sampai tingkatan sholawat. Sholat itu terhubung. Jadi keterhubungan dengan Allah itu bukan sekedar di waktu sholat. Setelah selesai sholat justru lebih panjang waktu di luar sholat daripada sholat, bukan? Nah, keterhubungan itu dengan Allah itu akan membangun akhlak. Zakat, apa zakat? Zakat itu menyucikan jiwa, sebetulnya tazkiyatun nafs. Yuk, syariatnya kita mengeluarkan kemelekatan pada harta. Tetapi yang tersucikan adalah jiwa kita, bukan? Saat kita melepaskan kemelekatan pada harta, tersucikan jiwa kita. Dan orang-orang yang melekat pada uangnya, kotor jiwanya. Dan ciri orang yang kotor jiwanya itu gampang mendeteksinya, pelit. Paham? Jadi kalau cari orang yang kotor jiwanya, nggak usah periksa, pakai ronsen, mau katingali, pentaan duit. Mun pelit, kotor jiwanya. Karena kekotoran jiwa itu akibat kemelekatan jiwa pada harta. Kalau dia tidak bisa melepaskan, itu tanda kalau melekatannya masih tinggi. Itu ciri kotor jiwanya. Jadi sebetulnya latihan menyucikan jiwa dengan melepaskan kemelekatan pada uang, ujungnya akhlak. Betul nggak? Nah, saum, apa sih saum? Saum itu definisi hakikatnya adalah lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum, satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan, kata hadis qudsi. Tapi saum secara syariat, bukankah kita sedang melatih diri untuk merasakan gimana rasanya lapar? Betul? Selesai saum kan kita jadi peduli pada orang lain. Akhlak bukan? Akhlak. Haji, apa sih intisarinya haji? Coba lihat. Perintah haji selalu diikuti dengan ingat kepada Allah. Fa idza afadtum min Arafah fazkurullah, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah haji diakhiri dengan fazkurullah. Jadi haji itu puncaknya adalah ingat kepada Allah. Sekarang coba. Allah ada di saya? Ada di dalam tubuh kalian? Karena Allah bilang, inna rabbaka ahata binnas. Begitu kita melihat semua orang itu di belakangnya adalah Dia. Beranikah kita menyepelekan orang? Beranikah kita menghinakan orang? Akhlak bukan? Jadi kalau kita rangkum rukun Islam yang 5 itu, tetap rukun Islam ini adalah instrumen. Ujungnya akhlak.